Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara. Sahabat Satu Nusantara, pernahkah Anda bertanya mengapa sosok yang disebut Satrio Piningit dalam berbagai tafsir ramalan Jawa justru digambarkan bukan sebagai seseorang yang gemar mencari perhatian? Ia tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu memamerkan kekuasaan untuk dihormati, dan tidak perlu mengejar popularitas untuk membuat orang lain memperhatikannya. Justru semakin ia diam, semakin besar rasa penasaran orang terhadap dirinya. Inilah yang kemudian melahirkan sebuah pertanyaan besar. Apa sebenarnya misteri di balik wibawa Satrio Piningit? Apakah kewibawaannya berasal dari kekuasaan, dari ilmu, dari keturunan, atau justru dari ketenangan batin yang tidak bisa dibuat-buat? Di video Satu Nusantara kali ini, kita akan membahasnya dari sudut pandang budaya dan tafsir simbolik Jawa. Dan perlu diingat, pembahasan Satrio Piningit merupakan bagian dari tradisi, ramalan, dan penafsiran budaya Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang yang berusaha terlihat berwibawa. Cara bicaranya dibuat berat, penampilannya dibuat mewah, kekayaannya dipamerkan, jabatannya disebut berkali-kali, bahkan terkadang seseorang ingin dihormati hanya karena merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi dalam pandangan budaya Jawa, wibawa seringkali justru lahir dari sesuatu yang berbeda, yaitu sebuah ketenangan. Orang yang benar-benar tenang tidak perlu membuktikan dirinya setiap saat. Ia tidak mudah terpancing, tidak mudah marah, tidak mudah menghina orang lain, dan tidak merasa harus menangkan setiap perdebatan. Karena itulah, ketika Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang memiliki wibawa besar, sebagian orang menafsirkannya sebagai simbol seseorang yang memiliki kekuatan batin dan pengendalian diri. Bukan kekuatan untuk menaklukkan orang lain, tetapi kekuatan untuk menaklukkan dirinya sendiri. Dan mungkin disitulah letak misterinya, sebab manusia yang mampu mengendalikan dirinya seringkali jauh lebih sulit dikendalikan oleh keadaan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa sosoknya disebut Piningit? Kata Piningit sering kali dikaitkan dengan sesuatu yang tersembunyi atau belum terlihat. Dalam berbagai cerita dan tafsir populer mengenai sosok Satrio Piningit, konsep ini kemudian berkembang menjadi gambaran tentang sosok yang belum muncul secara terbuka. Namun, jika kita melihatnya sebagai simbol, ada makna yang menarik. Seseorang yang benar-benar memiliki kualitas besar tidak selalu membutuhkan panggung besar. Ia bisa berada di tengah masyarakat, bisa bekerja seperti orang biasa, bisa hidup sederhana, bahkan mungkin tidak dikenal siapa-siapa. Tetapi ketika keadaan tertentu datang, kualitas dirinya mulai terlihat. Disinilah istilah Piningit menjadi menarik, karena yang disembunyikan bukan selalu sosoknya. Bisa jadi yang tersembunyi adalah potensi dirinya. Seperti sebuah benih, ketika masih berada di dalam tanah, tidak ada yang tahu bentuk pohonnya. Tetapi ketika waktunya tiba, benih tersebut mulai tumbuh dan mulai menunjukkan apa yang selama ini tersimpan di dalamnya. Maka dalam tafsir simbolik, Satrio Piningit bukan sekedar tentang seseorang yang tersembunyi, tetapi juga tentang potensi yang menunggu waktu untuk terlihat. Ada satu gambaran menarik yang sering muncul dalam narasi tentang sosok pemimpin ideal, yaitu seseorang yang tetap tenang ketika menghadapi tekanan.
Bayangkan seseorang yang sedang dihina, dijatuhkan, dicurigai, bahkan diserang dengan berbagai perkataan, namun ia tidak langsung membalas. Ia hanya memilih tersenyum. Bagi sebagian orang, senyuman seperti itu dianggap sebagai kelemahan, tetapi bisa jadi justru sebaliknya, karena tidak semua orang mampu tersenyum ketika dalam keadaan tertekan. Satrio Piningit dalam tafsir simboliknya sering dikaitkan sebagai figur yang tidak mudah diguncangkan oleh keadaan. Ia tidak terburu-buru, tidak reaktif, tidak mudah terbawa emosi, dan inilah yang membuat wibawanya terasa berbeda. Wibawa tidak selalu berbicara tentang seberapa keras suara seseorang. Kadang-kadang wibawa justru terasa dari seberapa tenang seseorang ketika semua orang di sekitarnya sedang panik. Tetapi ada satu hal yang harus kita bedakan. Wibawa bukan kesombongan. Orang sombong ingin terlihat lebih tinggi. Orang berwibawa justru tidak perlu menunjukkan bahwa dirinya tinggi. Orang sombong ingin ditakuti. Orang berwibawa membuat orang lain merasa aman. Orang sombong selalu ingin berbicara tentang dirinya. Orang berwibawa lebih banyak mendengarkan. Karena itulah, jika kita menggunakan Satrio Piningit sebagai simbol pemimpin ideal, maka kewibawaannya bukan semata-mata karena memiliki kekuasaan, melainkan karena memiliki karakter, memiliki kejujuran, memiliki ketenangan, memiliki keberanian, keadilan, dan kemampuan untuk menempatkan kepentingan banyak orang di atas kepentingan dirinya sendiri. Inilah mengapa wibawa sejati sulit dibuat. Kita bisa membeli pakaian mahal, kita bisa membeli kendaraan mewah, kita bisa membangun citra, tetapi kita tidak bisa membeli ketenangan batin, dan kita tidak bisa memaksa orang lain untuk benar-benar menghormati kita. Penghormatan yang sejati muncul karena perilaku kita. Salah satu cara mengetahui karakter seseorang adalah melihat bagaimana ia menghadapi keadaan sulit. Ketika semua berjalan baik, hampir semua orang bisa terlihat tenang. Tetapi ketika uang hilang, ketika nama baik diserang, ketika orang-orang meninggalkannya, ketika rencana gagal, disitulah karakter seseorang mulai terlihat. Dalam tafsir simbolik tentang Satrio Piningit, justru keadaan yang sulit dapat dipandang sebagai proses pembentukan. Seperti besi yang ditempa, semakin kuat tempaan, semakin kuat pula bentuk yang dihasilkan. Bukan berarti seseorang harus mencari penderitaan, tetapi hidup memang terkadang memberikan ujian yang tidak bisa kita pilih. Dan dari ujian itulah seseorang belajar menjadi lebih matang. Mungkin inilah salah satu pesan terbesar dari konsep Satrio Piningit. Sebelum seseorang mampu memimpin keadaan, ia harus mampu memimpin dirinya sendiri. Sebelum mampu mengendalikan banyak hal, ia harus mampu mengendalikan emosi. Sebelum meminta orang lain berubah, ia harus berani mengubah dirinya sendiri. Lalu muncul sebuah pertanyaan, mengapa wibawa Satrio Piningit sering dianggap misterius? Jawabannya, mungkin karena manusia selalu tertarik pada sesuatu yang tidak sepenuhnya terlihat. Ketika seseorang terlalu banyak bicara tentang dirinya, misterinya hilang. Tapi ketika seseorang lebih banyak diam, bekerja, dan membiarkan hasil yang berbicara, orang-orang mulai bertanya, siapa sebenarnya dia, dari mana kekuatannya, mengapa dia tidak mudah terpancing, dan mengapa dia tidak mengejar popularitas. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang membangun sebuah aura misteri. Namun, sekali lagi jangan sampai kita memahami kisah Satrio Piningit sebagai alasan untuk mencari-cari siapa orangnya secara sembarangan. Lebih baik
kita mengambil nilai yang terkandung dalam simbol tersebut, bahwa dalam kehidupan tidak semua hal harus diumumkan, tidak semua keberhasilan harus dipamerkan, tidak semua kebaikan harus direkam, dan tidak semua perjuangan harus diketahui orang lain. Ada kalanya seseorang memang perlu berjalan dalam diam, bukan karena takut dikenal, tetapi karena sedang mempersiapkan dirinya. Jadi, apakah misteri di balik wibawa Satrio Piningit terletak pada kekuasaan ataukah pada sesuatu yang jauh lebih dalam? Jika kita melihatnya sebagai simbol budaya Jawa, mungkin jawabannya adalah kekuatan batin, ketenangan, kesabaran, keberanian, kerendahan hati, dan kemampuan untuk tetap menjadi dirinya sendiri ketika dunia sedang memberikan tekanan. Sebab wibawa sejati tidak lahir dari suara yang keras, tidak lahir dari pakaian yang mahal, tidak lahir dari banyaknya pengikut, dan tidak selalu lahir dari jabatan. Wibawa sejati lahir ketika perbuatan seseorang lebih besar daripada perkataannya. Mungkin itulah sebabnya sosok Satrio Piningit selalu menarik untuk dibicarakan. Bukan semata-mata karena misteri siapa dirinya, tetapi karena ia menjadi cermin bagi pertanyaan yang lebih besar. Jika suatu hari kita diberi kesempatan untuk memimpin, apakah kita sudah mampu memimpin diri sendiri? Karena bisa jadi yang selama ini kita cari bukanlah siapa Satrio Piningit, melainkan nilai-nilai apa yang seharusnya ada dalam diri seorang pemimpin. Jika kalian percaya bahwa ketenangan adalah salah satu bentuk kekuatan, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apa yang paling membuat seseorang terlihat berwibawa? Kekuasaan, keberanian, ketenangan, ataukah kerendahan hati? Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk channel Satu Nusantara. Nyalakan lonceng notifikasi, dan ikuti terus pembahasan tentang budaya, sejarah, dan filosofi misteri Nusantara. Saya pamit undur diri, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.